Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi bersama saya, Nyimas Sophia. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu data modeling atau model data. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah mampu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi yang efisien dan efektif dengan memperhatikan kebutuhan pengguna. Dalam fase analisis, akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Pada pendekatan tradisional menggunakan IRD, sedangkan pendekatan object-oriented menggunakan diagram kelas. IRD berupa model data konseptual yang merepresentasikan data dalam suatu organisasi, merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar entitas. IRD menekankan pada struktur dan relationship. 3 notasi dasar yang bekerja pada model IR, yaitu entitas, relasi, atribut. Ada 4 notasi ERD, yaitu entitas, suatu objek yang diidentifikasi dalam lingkungan pemakai, relasi, hubungan antar entitas, atribut, deskripsi entitas, dan garis, sebagai penghubung antar notasi. Entitas merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan unik. Entitas memiliki atribut yang mendeskripsikan ciri dari objek. Dapat berupa fisik, abstrak, kejadian, dan lain-lain. Ada beberapa varian entitas. Strong entity, entitas kuat, yang merupakan himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lain. Dinotasikan dengan gambar 4 persegi panjang. Kedua, weak entity, entitas lemah. Himpunan entitas yang keberadaannya bergantung entitas lain. Himpunan entitas yang tidak mempunyai atribut sebagai key yang benar-benar menjamin keunikan entitas. Simbol kedua yaitu relasi yang merupakan hubungan antara beberapa entitas. Seperti contoh, ada entitas dosen mempunyai relasi mengajar dengan entitas mahasiswa. Ada 3 macam relasi yaitu 1. Unary, yaitu relasi dengan satu entitas. 2. Binary, yaitu relasi antara 2 entitas. 3. Ternary, yaitu relasi antara 3 entitas atau lebih. Unary, relasi supervisor berelasi dengan satu entitas employee. Binary, relasi work-on berelasi dengan 2 entitas employee dan company. Ternary, berelasi dengan 3 entitas job, employee, dan branch. Kardinalitas menyatakan jumlah himpunan relasi antar entitas. Pemetaan kardinalitas terdiri dari 1 to 1, 1 to many, many to many, 1 to 1. Satu pasien ditempatkan pada satu ruangan. 1 to many, satu pegawai bekerja pada banyak proyek. Many to many, satu pegawai bekerja pada banyak proyek, dan satu proyek tempat bekerjanya banyak karyawan. Simbol atribut yaitu karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan detail tentang entity atau relationship tersebut sehingga dapat dibedakan. Biasanya sama dengan field pada tabel. Simbol atribut dinotasikan dengan bentuk elips. Misalnya ada entitas pegawai mempunyai atribut enip, nama, alamat, agama, jenis kelamin. Atau departemen punya atribut nomor, nama. Lokasi, macam-macam atribut, simple attribute dan composite attribute, single valued attribute dan multi-valued attribute, mandatory attribute, derived attribute, atribut turunan, key attribute, atribut kunci. Simple attribute atau atribut sederhana, yaitu atribut yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang masih memiliki makna. Contoh atribut jenis kelamin berisi pria dan wanita. Atribut komposit yaitu atribut yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan tetap bermakna. Contoh, nama dipecah menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atribut berharga tunggal. Atribut yang punya satu harga untuk satu entitas. Atribut tanggal lahir. Atribut berharga. Banyak. Atribut terdiri dari sekumpulan harga untuk satu entitas. Atribut telepon. Atribut derivatif. Suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Biasanya atribut turunan ini tidak muncul dalam tabel database. Contoh, usia, nilai usia diperoleh dari atribut tanggal lahir. Atribut mandatory. Atribut yang harus diisi, tidak boleh kosong. Contoh, atribut yang menjadi key. Berikut merupakan contoh dari semua jenis atribut, di mana satu entitas mempunyai beberapa atribut YJ bervariasi. Gambar berikut merupakan simbol-simbol yang digunakan dalam Entity Relationship Diagram, ERD, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Metodologi ERD, menentukan entitas. Menentukan relasi gambar ERD sementara isi kardinalitas.
Tentukan kunci utama gambar ERD berdasar kunci. Menentukan atribut pemetaan atribut gambar ERD dengan atribut. Untuk tugas kelompok, silakan periksa kembali use case diagram dan DFD-nya dengan benar. Kemudian definisikan kebutuhan sistem yang akan dibuat dengan ERD-nya. Gambar ini contoh dari kasus DFD kita minggu lalu, kemudian dibuatkan ERD. Jadi data store yang ada di DFD sama dengan entitas yang ada di DFD. Tinggal dibuatkan relasi dan atributnya masing-masing. Itulah penjelasan saya tentang materi data modeling. Silakan bertanya di forum e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya jelaskan menjadi amal bagi kita semua. Amin.